Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari kakek dan nenek dan lanjut usia sedunia keempat. Lansia itu 60 tahun ke atas. Siapa yang di sini lansia? Angkat tangan. Mau saya ucapkan selamat. Selamat ya, selamat. Yang di dekatnya ucapkan selamat kepada yang lansia. Ya, seperti itu.
Ya, ucapkan selamat dulu. Selamat. Kasih sapaan. Ya, seperti itu. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, biasanya ketika saya masih di paroki-paroki desa, hari ini nih kami tuh biasanya sudah sibuk mengunjungi lansia. Nah, di sini tidak ada, saya tidak tahu, mungkin ada banyak kemungkinan. Kemungkinan optimisnya yang pertama, para lansia di sini itu sudah cukup penuh akan kasih sayang sehingga keluarganya tidak ada yang minta untuk dikunjungi. Kemungkinan pertama. Kemungkinan optimisnya, ya semoga itu yang terjadi. Para kakek nenek dan lansia di paroki Teluk ini memang sudah benar-benar merasakan kasih sayang sehingga ya sudah. Karena kalau bisa didoakan sendiri oleh keluarga dan lingkungannya itu baik. Tetapi ada kemungkinan pesimisnya juga ada. Kemungkinan pesimisnya adalah saya sebagai romo atau kita sebagai anggota keluarga tidak terlalu begitu peduli terhadap perasaan mereka. Apakah ada yang tanya? Atau dari lingkungannya setidaknya ada satu lingkungan yang peduli dan saya diundang sehingga datang. Kemudian bisa ya senang-senang dengan para lansia. Sementara yang lain semoga perkiraan optimis saya tadilah yang terjadi. Di lingkungan masing-masing para lansianya sudah diajak entah ke pantai Aruna atau pantai Sebalang atau ke pantai mana, bergembira bersama. Semoga perkiraan optimis itu yang terjadi. Para suster di PWGN ada kegiatan? Semoga ada ya. Para suster-suster itu sudah tugasnya berdoa selalu memang. Jadi tugas mereka berdoa. Semoga perkiraan optimis saya lah yang terjadi. Karena apa? Karena tema peringatan Hari Kakek Nenek dan Lanjut Usia yang keempat pada tahun ini, ada yang tahu? Ya, temanya adalah janganlah membuang aku pada masa tuaku. Mazmur 71 ayat 9. Semoga kita tidak punya pretensi, tidak punya rasa hati untuk membuang anggota keluarga kita yang sudah tua, yang biasanya kalau sudah tua, sudah mulai pikun, sudah mulai gerak-gerak, itu kita merasa menyusahkan. Padahal kalau kita ingat ketika kita masih bayi dan mereka orang tua kita, ya sama menyusahkannya kita. Maka janganlah sampai kita membuang orang-orang tua di masa tuanya. Mengapa gereja memperingati hari ini? Karena masa tua merupakan peristiwa penting bagi kehidupan komunitas gereja kita. Memperhatikan kakek nenek dan lanjut usia bukan sekedar tanda terima kasih dan tanda kasih sayang karena mereka sudah merawat kita, tetapi juga sebuah tanggung jawab untuk membangun kehidupan manusia yang lebih manusiawi dan penuh persaudaraan. Walaupun kakek nenek yang sudah sulit untuk diajak bicara, sulit untuk berjalan, mereka lah masih memiliki kemanusiaan yang utuh. Paus Fransiskus mengundang kita untuk mengenal dan mengakui martabat mereka, bahwa mereka juga masih manusia, masih penuh. Mereka juga citra Allah, sedalam tanda kutip menyusahkan apapun. Saya kalau orang tua saya nanti udah lansia, kemudian kakak-kakak saya tidak mau nerima di rumah mereka, saya suruh tinggal aja di pasturan seperti itu.
beres, saya nggak ngurusi siapa-siapa kan. Ya, seperti itu. Malah banyak nanti. Kalau di paroki ini yang ngurusin ada Mas Edi, Mas Pur, Mas Agus. Wah. Kemudian umatnya semua pasti ngurusin orang tua saya karena orang tua semua. Tetapi bukan hanya karena orang tua Romo. Orang tua saudara saya, satu lingkungan itu juga orang tua saya. Maka saya tadi mengatakan berikanlah kunjungan, bukan hanya sapaan, senyuman, tetapi juga kado kadang-kadang. Sama seperti bacaan sekarang, bacaan yang kita dengarkan tadi. Janganlah kita takut untuk memberi. Karena kalau kita berani untuk memberi, apa yang terjadi? Pemberian kita itu untuk diri kita masih sisa 12 bakul. Artinya apa? Ketika kita mau menggunakan tenaga kita, pasti Allah akan memberikan kelimpahan kepada kita. Saudara-saudari dan adik-adikku, penghormatan kepada orang lansia, kakek dan nenek harus menjadi habitus kita, harus menjadi budaya kita, budaya menjumpai. Setelah misa ini, lingkungan yang belum memberi perhatian kepada kakek nenek dan lansianya, segeralah membuat sesuatu. Seperti itu. Romo mau mengunjungi, tidak tahu yang akan dikunjungi kemana. Iya, seperti itu. Nanti saya kunjungi rumahnya Fania, nggak ada kakek neneknya di rumahnya kan. Yang tahu ada kakek neneknya hanya panjenengan semua. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Seringkali banyak kakek nenek merasa sendirian, merasa menjadi beban untuk keluarga, merasa ingin cepat-cepat saja kembali ke Tuhan. Kenapa mereka bisa merasa seperti itu? Pastilah karena kita yang membuat situasi seperti itu. Maka Bapak Suci mengajak kita untuk jangan pernah meninggalkan orang tua. Mereka juga anak-anak Tuhan. Dan ketika kekuatan berkurang dan hidup tanpa kurang produktif lagi, mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita belajar dari Ruth yang tidak meninggalkan ibu mertuanya, Naomi. Kita dipanggil untuk menempuh jalan baru dan memimpikan masa depan berbeda bagi para lanjut usia. Oleh karena itu, gereja berharap dalam perayaan Hari Kakek Nenek dan Lanjut Usia, di setiap komunitas gereja berusaha untuk menjalaninya sebagai, ini komitmen kita, hari tanpa kesepian. Komitmen kita pada perayaan kali ini, mari kita menciptakan hari tanpa kesepian. Saya sedih juga biasanya di depan itu para lansia duduk di depan. Semoga yang terjadi adalah perkiraan optimis saya. Sedang diajak keluarganya untuk kemana seperti itu, perayaan di mana seperti itu. Semoga itu yang terjadi. Maka di antara kita yang sekarang datang ke gereja dan meninggalkan lansia di rumah, tidak diajak ke sini, sungguh terlalu. Padahal ini kesempatan sekali setahun mereka bisa ke gereja. Jadi yang hari ini ke gereja dan meninggalkan lansia nanti punya kewajiban untuk misa lagi jam 9 atau jam 5 sore. Silakan dipilih. Hari tanpa kesepian. Maka mari kita menciptakan yang namanya hari tanpa kesepian. Hadirlah selalu. Entah itu dirimu, senyumanmu. Ya, untung-untung hadiah-hadiah yang bisa engkau berikan kepada kakek nenek. Sama seperti saya tadi, kalau nanti
orang tua saya sudah lansia, kakak mbak saya tidak mau menerima di rumahnya, tenang aja, saya suruh ke pastoran. Iya. Boleh kan? Boleh? Boleh ya? Dan kalau panjenengan mau Romo doakan simbah saya di rumah, saya dengan siap-siap sedia untuk datang. Kemarin saya capek-capek ditelepon oleh bukan umat Teluk, pokoknya umat luar kota. Romo minta tolong minyak suci mbah saya di Abdul Muluk. Sebenarnya males, karena di sana lebih dekat dengan Kedaton dan Karang. Akhirnya saya pergi juga. Karena sabdamu saya tebarkan jala juga. Baik, sebagai penutup, tahu lagu ini? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Yang berganti malam aku diberkati. Ketika bilang kakek-kakek, yang merasa kakek-kakek berdiri dengan bangga. Kakek-kakek. Terus duduk lagi ketika nenek-nenek, yang merasa nenek-nenek berdiri dengan bangga. Nenek-nenek buat gerakan yang terserah, mau gerakannya gini atau gini. Tante-tante, om-om, tante, yang merasa tante-tante dan om-om berdiri. Pemudanya berdiri, pemudinya. Semua, ketika semua diberkati Tuhan, semuanya berdiri, semua diberkati Tuhan. Siap ya? Siap ya? Siap ya? Tangannya seperti ini, ayo. Supaya tidak ngantuk. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Siap-siap. Kakek-kakek, mana kakek-kakeknya? Stop dulu. Boleh, stop dulu. Kakek-kakek, kakek-kakek. Oke. Nenek-nenek, tante-tante, om-om, waduh, om-omnya banyak. Pemudanya, mana pemuda? Pemuda, merasa muda tidak? Pemudanya, pemudinya, semua diberkati. Pegang tangan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari, mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita.